Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bung Iri Granita, STMM, selaku pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Amalia selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu presentasi sampai akhir. Dan teman-teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Devin Dewiarsan. Nama saya Nola Priani. Nama saya Ita Mafiro. Nama saya Muhammad Nazwa Murifa. Kami yang akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan pada perusahaan Nokia. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Nazwa. Waktu dan tempat disilakan. Baik, yang pertama latar belakang Nokia Corporation, perusahaan multinasional Finlandia yang berkecimpung dalam industri telekomunikasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1965 dan memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pemimpin pasar dalam industri ponsel. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Nokia telah mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan karena persaingan dari perusahaan lain seperti Apple dan Samsung. Analisis ini dilakukan berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada analisis ini, kami mengeksplorasi berbagai aspek finansial perusahaan dengan berfokus pada liquidity ratio, solvency ratio, dan profitability ratio. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi bisnisnya. Yang pertama ada liquidity ratio. Dalam analisis liquidity ratio, kelompok kami memakai current ratio. Current ratio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan, apakah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek mereka dalam 1 tahun atau tidak. Rasio ini dapat menghitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Berdasarkan data di atas, current ratio pada Nokia Company selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan persentase di atas 100%, dengan standar yang lazim digunakan oleh perusahaan dan dikatakan baik sebesar 200%. Dengan melihat hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa current ratio Nokia Company mengalami kenaikan selama periode 2018 hingga 2021 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Namun, hal itu terbilang masih cukup baik dan masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang diperolehnya dengan aset lancarnya. Oke, yang kedua ada rasio solvabilitas, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan dalam rasio solvabilitas ini, kelompok kami memilih debt to equity ratio, yang dimana rasio ini mengukur proporsi utang perusahaan terhadap ekuitasnya. Berdasarkan data berikut, DER pada Nokia Company menunjukkan persentase yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya terbilang kurang baik dan perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai perkembangannya. Namun, jika dilihat dari penurunan pada tahun 2022, perusahaan masih berusaha untuk memiliki kemampuan yang sehat. Selanjutnya yang ketiga itu profitability ratio. Di sini kami memakai return of asset. Berdasarkan data berikut, return of asset pada Nokia Company menunjukkan tren fluktuasi sampai pada tahun 2022, mencapai persentase kurang lebih 5%. Sesuai dengan standar industri atau standar penilaian return of asset, dikatakan baik apabila angka mencapai kurang dari 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan atas kinerja perusahaan yang dimana dalam penggunaan aset tetap maupun lancar sudah maksimal dalam menciptakan laba bersih yang besar dan return of asset Nokia Company terbilang baik. Kesimpulan dari hasil analisis liquidity ratio, solvency ratio, dan profitability ratio yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendek terbilang cukup baik, namun untuk jangka panjangnya masih kurang baik. Perusahaan masih bergantung pada utang untuk membiayai perkembangannya, serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi bisnisnya sudah terbilang baik sesuai dengan standar industri perusahaan. Baik, sekian hasil presentasi mengenai analisis kebangkrutan pada perusahaan Nokia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.